Ya bosku semua, masih dengan saya Dr. Tirta alias Peng Peng Peng. Kembali lagi bersama dengan saya di konten React Peng Peng Peng. Salah dok, salah konten dok. Jadi pada kali ini saya diminta oleh teman-teman USS Speed, ya salah satu media dagelan versi indie kalau bagi saya, untuk unboxing koleksi-koleksi saya yang menurut orang lain nggak seberapa, tapi bagi saya sangat berharga. Koleksi pertama yang saya bongkar adalah sepatu, karena bagi saya sepatu itu adalah sebuah kenangan dan perjalanan hidup dalam hidup saya. Saya akan mulai dari sepatu saya yang saya paling incer. Dua sepatu ini jujur saya incer ketika saya memperhatikan seorang sesepuh sneakers addict namanya Farisya alias Echa. Saya nyebutnya adalah Echa Blazer karena di Kaskus Sneaker Addict dari tahun 2009-10 dia selalu nge-share hanya blazer. Iya, ini dia. Ini adalah Nike SB Blazer. Hai, ini Lebanon dan ini Vanilla Ice. Kenapa saya suka? Ini saya suka banget sama colorway-nya dan saya suka banget sama insole-nya. Jadi insole-nya ini jauh benar-benar dikonsep dengan bagus banget. Dan saya beli ini itu no box. Dan ini salah satu Nike Blazer dengan ini sole Eva yang outsole-nya sering dipakai sama brand lokal. Saya suka banget yang Vanilla Ice karena ini dipakai sama senior saya namanya Fahresa. Jadi dia pakai ini on fit, dia pakai namanya sneaker circle, dia foto koleksinya, tapi yang dipakai hanya ini. Dan dari situ saya terinspirasi. Dan Fahresa ini kan crazy rich ya, kaya dari lahir, merasakan privilege. Kalau kata Indra Kents, miskin tuh privilege. Matamu! Jadi saya pilih ini. Sepatu perjuangan, dan gara-gara sepatu inilah saya suka koleksi semua sepatu. Jadi bagi saya, forum sesungguhnya yang mengajarkan saya arti sepatu itu adalah forum Sneakers Addict dan Griffon Army. Kolektor koleksi yang paling gue suka adalah penghargaan dari ID Lampung. Gue tuh sering jadi dosen tamu ya, di mana-mana dari 2014. Gue total memiliki hampir 640-an plakat dan piagam penghargaan. Lu koleksi sepatu boleh, tapi piagam penghargaan itu artinya lu dihargai sebagai seorang akademisi, sebagai seorang pembicara, sebagai seorang dosen, dan itu berguna banget kalau lu mau kelas S2 atau S3. Tapi gue tidak pernah sharing di depan guru gue sendiri. Itu sulit. Gue ngajar kemarin di depan mereka mengenai cara pengemasan edukasi masyarakat berbasis komunikasi di media sosial tanpa slide. Dan karena bagus, gue dikasih penghargaan dari di Lampung. Gue berbicara dan pesertanya semua di atas 40 tahun. Sorry, ini baru satu. Penghargaan gue 600-an lain. Ya kan? Dan penghargaan itu nggak bisa dilihat pakai uang. Coba tanya Jojo penghargaannya berapa. Lu boleh punya harta, punya rumah gede, ya kan? NFT-nya banyak, Bitcoin banyak. Tapi lu sulit dapat plakat. Kumlat. Jadi dia akan bilang nih, from zero, enggak akademisi, bisa. Dokter aktif, masih aktif kok. Pinter tuh privilege. Gua lupa anjir. Jadi ada orang tuh buatin gua, Tirta. Warnanya pink lagi anjing. Pas zaman gua masih alay. Gue suka banget karena ini pertama kali follower gua. Jadi ada orang tuh DM gua, fake account, bilang dia suka sama konten gua gitu. Dia mau ngasih hadiah. Gua kasih alamat. Kasih kayak gini dibuatin, nggak mau dibayar. Itu alasan gue selalu baca DM, siapa tahu hadiahnya tambah banyak kan. Dipajang terus itu buat video. Selalu dipajang di meja kerja gua karena ini pengingat bahwa gue bekerja tuh dengan sepenuh hati karena banyak follower yang bener-bener nargetin pengen jadi kayak gua. Padahal gua aja ngerasa kayak ngapain lu jadi kayak gua aja bingung pengen lepas dari hidup gua sekarang gitu kan. Gua juga pengen kayak Rafathar aja. Minta es krim dibeliin pedagangnya. Tapi gua bilang orang bisa kayak Rafathar tapi tidak memandang sosok Raffinya. Raffi itu bisa ngebuka jalan karena dia bekerja terus-menerus hampir 20 tahun. Semua itu circle dan mungkin ini tugas gua buka jalan biar anak gua bisa ngerasain apa yang dirasain Jeju sama Rafathar. Jadi kalau ada orang nyinyir privilege kayak Jeju buat bisnis karena kaya raya, ya privilege yang dirasain Jeju itu karena dibukain sama bokap dan kakeknya. Dan itu wajar dia nikmatin. Dan sekarang tugas dia membuka privilege buat orang-orang lain. Ini gitar, ini brand Indonesia, mereknya adalah Animo. Ini yang buat orang Indonesia dan ini tertipis di dunia, sudah dibuktikan. Sempat dijual di Jepang, dipakai Pak Joko Widodo tahun 2019. Tapi karena produksinya nggak bisa massal,
kekurangan SDM, ini dihentikan. Jadi buat lu semua Crazy Rich yang nonton video gua, siapa tahu lu mau melanjutkan perjuangan seniman gitar ini, lu bisa cek atau hubungi Melodia Musik itu di Jalan Iskandar Muda ya, Pondok Indah, yang isinya musik-musik. Ini enak banget gitar ya, suaranya juga bagus, bisa dijadiin amplifier, ada amplifiernya di sini, sambungan kabelnya, dan ini suaranya bagus. Nah iyalah, masa punya gitar nggak dimainin? Lu pikir gue koleksi papan tapi nggak bisa main? Gue tidak akan mau koleksi sesuatu yang nggak bisa gue mainkan, ya kan? Gue bukan poser. Sorry, banyak yang tersinggung. Sorry, bales. Toko berapa? Ini frame fiksi NJS dan ini merek Makino gitu kan. Dan ini ada partnya Columbus dan ada nomor partnya, nomor rangkanya di bawah. Ini ada tulisannya, tahunnya berapa, dan ini numbering part. Beratnya cuma 2,5 ya, 3,5, 2,5. Karena keren, ini ketika dipoles marble-nya muncul, dan ini pertama punyanya Mas Agung Salim, anak IST Surabaya. Di Nebula Cycle, Yorin jual frame Makino size 52,5 square untuk road bike tuh di angka frame doang 24 juta. Keren banget, dan ini cocok untuk olahraga. Gue sekarang tiap hari 50 kilo, jadi gue sepeda bukan buat konten doang. Sorry, gue bangun 26 bukan buat konten doang. Gue sepeda emang gue pengen olahraga, gue pengen sehat karena gue takut mati. Tapi sebelum mati gue pengen roasting orang dulu. Yang banyak selama sisa hidup gue. Jadi gue pengen sehat. Karena anak gue juga sepedaan. Nah mungkin Jejo biar tubuhnya atletis, ayo olahraga bareng gue. Lari-lari lah 5 kilo, 10 kilo. Masa punya sepatu Nike running tapi nggak pernah lari. Monggo mas, tolong balikin mas. Gue tuh mimpi beli ini, tapi mahal dulu, 3,5 juta. Mahal kan? Ternyata ada orang itu mau pensiun, mau nikahan. Namanya Mas Ronald. Om Ronald ini jual semua Essex 25th anniversary, gue tunjukin semua, cuman 10 juta. Dari tahun 2015 sampai 2019, Essex tuh tinggi banget. Apalagi semenjak colorway-nya beda-beda. Dan akhirnya pengen dong Essex dong, apalagi yang sama RF Ronific, semuanya dong. Dan ternyata uniknya, pada tahun 2022, awal Januari, gue pengen majang kantor. Pajangan gue itu separuh di Jogja, ada 100 pair. Gak mungkin dong dari Jogja, gue bawa ke sini. Ntar rumah gue di Jogja gak ada sepatu dong. Nah, masih ada 1 rak kosong buat 10 sepatu. Ya kan? Takdir. Gue komen, take all. Punya duit. Orang kaya. Orang kaya. Kumlot. Pintar. Ya kan? Sombong lagi. Nape emang. Bales. Nah, gue pikir harganya 25 jutaan dong. Dia nggak nyebut harga soalnya kalau paketan. Di telepon gue, Ronald. Dok, ambil aja. Berapa? 10. Hah? 10? 10 apa? 10 ribu? Iya, 10 juta. Anjing, dapat 8. Gue transfer dong langsung saat itu juga. Jebret 10 juta. Nah, jadi kalau dilihat, bagi gue buat lu semua yang nonton ini adalah cowok tuh pasti punya mimpi. Misal lu pengen koleksi mobil JDM, tapi karena nggak ada duit, lu koleksi diecast-nya dulu. Mungkin saat itu lu diketawain, kayak gue dulu, gue pakai helm dulu Bogo, sumpah Bogo INK ada tulisan Kincil Jahanam, naiknya motor Ducati, gue dihujat. Katanya gue jamet, nggak tahu culture, dan itu yang hujat anak komunitas. Orangnya juga masih hidup. Saat itu gue bermimpi gue bisa membeli helm itu. Ternyata di tahun 2021 gue bisa beli helmnya semotornya. Karena ini Essex itu satu-satunya midsole yang nggak bisa cracking. Oh, sneakerhead itu harus punya Essex paling nggak 1. Orang kan bilang sneakerhead harus punya 1990, wajib. Tapi bagi gue bukan 1990 V5. Harusnya sneakerhead itu punyanya bukannya 1990, tapi 1300. 1300 atau 574. Jadi kalau lu sneakerhead, paling nggak lu bermimpi dulu punya 574 Grey, 1990 Grey, 1300 Grey, Essex J Lite 5, terus Air Force One, Air Force High boleh, Converse 70s, Nike Blazer Low, terus habis itu Nike yang runningnya tuh kalau sekarang yang teknologi Vaporfly, atau lo bisa kalau ada ini Rose Run juga bisa, Puma Clyde, terus habis itu kalau yang keren ada Karhu, terus kalau mau lari lebih bagus lagi itu Hoka, itu bagus kalau middle, terus ada lagi yang namanya Salomon, itu keren banget. Itu kalau atasnya Arterix terbaik tuh, bawahnya Salomon, atasnya Arterix. Wih, itu udah kalau di USS lewat semua. Ala-ala Sony Dien, bro.
all engine car man, ya kan? Jadi itu aja kalau dari aku. Buat kalian semua yang nonton USA Speed, jangan baper, jangan emosi. Ini cuma hidup. Kalau lu mau serius, itu di kerjaan bukan di vlog. Itu aja bro.